Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya sampai hari ini kita masih bernyawa dan masih bisa menyebut asma Allah Jalla Jalaluh. Semoga sisa hari dari 10 awal Dzulhijjah diberkahi oleh Allah, dibimbing untuk taat dan patuh kepadanya. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Di hari-hari yang indah ini kita akan berbincang tentang sebuah persahabatan di mana manusia tidak bisa hidup tanpa ada yang mendampingi. Baik dalam kondisi dia sedang susah, dia perlu manusia yang menghiburnya, membantunya dan menolongnya. Atau dalam kondisi sedang berbahagia, dia pun perlu manusia yang mendampingi untuk menyempurnakan kegembiraan dan kebahagiaannya. Manusia itu ingin mengungkapkan isi hatinya. Kalau bicara curhat, curahan hati, mereka tidak bisa menyimpan. Baik itu sebuah kesedihan atau sebuah kegembiraan, hanya saja kepada siapa dia curhat. Nabi Ya'qub alaihissalam memiliki isi hati yang ingin beliau curahkan. Tapi beliau mendapati di sekitarnya istri-istrinya pun, anak-anaknya pun tidak bisa menjadi sahib, tidak bisa menjadi sahabat yang siap mendengarkan curahan hati, yang mau menjadi pendengar setia. Maka beliau mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku tuh mencurahkan kesedihanku, kegundahanku hanya sama Allah. Dan Allah sebaik-baiknya sahib. Makanya seorang musafir dalam doanya yang diajarkan yang diajarkan oleh Nabi SAW, dia mengatakan, Allahumma anta sahib fis safar. Ya Allah, engkau sahib, engkau sahabat dalam perjalanan ini, ya Allah. Engkau yang mendampingi. Ada apa-apa, ya Allah. Senang, alhamdulillah. Ada musibah, innalillah. Selalu Allah mendampingi. Wal khalifatu fil ahl. Dan engkau tempat untuk menitipkan anak-anak, ya Allah. Keluarga yang ditinggal. Barang siapa yang mengira bahwa dia bisa hidup tanpa teman, tanpa sahib, maka dia manusia yang tertipu. Ada sebagian yang temannya adalah boneka. Ada sebagian yang temannya adalah seekor anjing. Ada sebagian yang temannya adalah seekor kucing. Dia perlu. Dan siapa yang mengira bahwa keberadaan teman itu adalah perkara yang mudah, Artinya ya insya Allah cari sahib itu mudah.
maka dia juga kurang tepat. Karena mencari teman, sahabat, yang senantiasa ada dalam suka dan duka. Bahkan tatkala petaka menimpa, bahkan ketika kematian tiba, bahkan lebih dari itu tatkala dibangkitkan manusia di padang mahsyar, bahkan tatkala sebagian sudah masuk surga, itu perkara yang berat. Perkara yang memerlukan perjuangan. Tapi memang manusia kadangkala pertemanan mereka hanya karena dunia. Sebatas bisnis, sebatas sekolah, sebatas kuliah, sebatas kerja, selesai. Hari ini kita akan berbincang sebuah persahabatan yang sampai ke surga. Orang kalau punya teman yang bisa dipercaya, dia akan mendapatkan mata, telinga, lisan yang siap memberikan informasi kepada dia tanpa dia harus melihat, tanpa dia harus mendengar secara langsung. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Az-Zukhruf ayat 67. Mohon dibaca. Surah Az-Zukhruf ayat 67. Tafadhali. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Apakah teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain kecuali mereka yang bertakwa? Ini jemaah, teman-teman karib, sahabat dalam perjalanan hidup kita. Sahabat yang senantiasa mendampingi kita. Kalau ternyata hubungan itu tidak dijalin karena ketakwaan, kelak pada hari kiamat, mungkin dunia tampak begitu setianya, begitu indahnya persahabatan mereka. Tapi kelak di akhirat akan saling bermusuhan. Mereka akan berantem. Al-Imam Ibn Kathir mengatakan, kullu sadaqatin wa sahabatin li ghairillah fa innaha tanqalibu yawmal qiyamati adawatan illa ma kana lillah. Yang bukan karena Allah akan berubah menjadi permusuhan. Persahabatan yang dipayungi oleh partai politik. Persahabatan yang dipayungi oleh sebuah yayasan, oleh sebuah klub bola, oleh sebuah sekolahan. Mereka mengadakan reuni, pertemuan, macam-macam. Mereka bikin acara. Kalau itu tidak dilandaskan untuk Allah Azza wa Jalla, mungkin dia akan dapat manfaat di dunia. Tapi di akhirat engkau akan membenci sahabat. Engkau akan memusuhi sahabat. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya. Di surah Al-Ankabut ayat 25. Tafadhali. Surah Al-Ankabut ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala innama ittakhadtum min dunillahi awthana
أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan di dunia. Kemudian pada hari kiamat sebagian kamu akan saling mengingkari dan saling mengutuk. Dan tempat kembalimu ialah neraka dan sama sekali tidak ada penolong bagimu. Barakallahu fikum. Lihat, Nabi Ibrahim mengatakan kalian menjadikan ini berhala-berhala selain sesembahan selain Allah Azza wa Jalla dijadikan sebuah standar cinta dan kasih sayang di antara mereka. Makanya kenapa mereka kemudian berbondong-bondong untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam? Karena kecintaan kepada berhala-berhala tersebut. Ini yang menjadi pengikat mereka. Kata Nabi Ibrahim, dalam kehidupan dunia nih kalian lakukan itu. Tsumma yaumal qiyamah. Kemudian pada hari kiamat semua akan saling mengingkari. Wa yal'anu ba'dukum ba'da. Yang parah, sebagian kalian akan mengutuk sebagian lain. Padahal ini temanmu dahulu di dunia. Makan bersama. Mungkin satu kos bersama. Satu kerjaan bersama. Satu kuliah bersama. Karena semuanya tidak dikarenakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah katakan wa ma'wakumun nar. Tempat kalian neraka. Berpikir untuk mencari penolong, wa ma lakum min nasirin, enggak ada yang bisa nolong kalian. Mau minta tolong sama siapa? Sama sahib yang mana? Sama penguasa yang mana? Sama atasan yang mana? Sama sahabat yang mana? Enggak ada. Karena semua hubungan kalian itu putus. Bukan hanya putus. Ada orang yang putus tidak saling kenal. Ini saling melaknat. Dan betul saling mengingkari mereka satu sama lain. Abdul Razak ibn Hamam As-San'ani meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang firman Allah yang tadi kita baca di surah Az-Zukhruf. Tentang teman-teman karib yang pada hari itu akan berbalik saling bermusuhan. Kecuali yang bertakwa. Ali mengatakan khalilani mu'minani. Wa khalilani kafiran. Ini cerita tentang dua sahabat karib yang beriman. Dua sahabat karib yang kafir. Famata ahadul mu'minain. Cerita tentang dua yang beriman ini salah satunya meninggal. Ini kita punya sahib. Teman kajian ya. Teman yang memang kumpul karena sama-sama punya visi dan misi menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Bukan untuk mencari manfaat. Faqala Rabbi, lalu yang meninggal dunia ini berkata, Ya Rabbi, inna fulanan kana ya'muruni bi ta'atika wa ta'ati rasulik wa ya'muruni bil khair wa yanhani 'anil syarr wa yukhbiruni anni mulaqiq. Ya Allah, fulan sahibku ya Allah. Dia masih hidup di dunia. Dia biasa menyuruh aku untuk taat kepadamu dan taat kepada Rasul-Mu. Dia menyuruh aku berbuat baik. Mencegah aku dari perbuatan mungkar. Dan dia senantiasa mengingatkan aku. Kalau kau bakal mati. Kamu bakal berjumpa dengan Allah. Ya Rabbi fala tudillahu ba'di. Ya Allah, fulan tuh jagain dia ya Allah. Jangan sampai dia terkena fitnah. Kemudian tersesat dalam kehidupan ini. Wahdihi kama hadaitani. Berikan hidayah kepada dia. Sampai mati sebagaimana kau berikan hidayah kepada aku. Wa akrimhu kama akramtani. Dan muliakan dia sebagaimana engkau memuliakan aku. Fa'idha mata khaliluhul mu'min. Jumi'a bainahuma. Kalau ternyata sahibnya yang itu meninggal juga. Maka dikumpullah kedua orang ini di bawah kecintaan kepada Allah.
Fayaqul liyuthni ahadukuma ala sahibi. Atau ini jama'a bainahum. Allah yang mengumpulkan antara keduanya. Fayaqul. Kemudian Allah mengatakan liyuthni ahadukuma ala sahibi. Allah mengatakan hendaklah salah satu memuji sahabatnya. Yaqul ya Rabbi. Lalu dia mengatakan ya Rabbi. Dia tuh suka memerintahkan kepada aku untuk taat kepadamu, taat kepada Rasulmu, menyuruh aku berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, mengatakan bahwasanya aku akan berjumpa dengan engkau. Fayaqul ni'mal khalil wa ni'mal akh wa ni'mas sahib. Subhanallah, teman yang baik, sahabat yang indah, saudara yang mulia. Qal, lalu Ali mengatakan wa yamutu ahadul kafirain. Cerita dua sahabat yang kafir. Yang persahabatannya bukan karena keimanan. Ya bisa jadi karena kekufuran, bisa jadi karena kepentingan dan maslahat. Fayaqul ya Rabbi, ketika mati salah satu dari yang kafir ini, maka dia berkata, ya Rabbi, tuh fulan sahibku, dia biasa melarang aku dari berbuat taat kepadamu dan taat kepada Rasul. Dan dia ngajak aku berbuat jahat. Nyuruh aku berbuat yang tidak benar. Kalau mau berbuat baik ditahan-tahan sama dia. Dan dia senantiasa ngingatin aku, tenang, aman, kau gak akan dihukum, gak akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jal. Wa yukhbiruni anni ghairu mulaqih. Dia mengatakan aku tidak akan berjumpa denganmu ya Allah. Jangan sampai itu orang dapat hidayah. Jangan sampai itu orang dikasih hidayah. Biarkan dia mati seperti matinya aku. Kasih azab seperti dia, seperti aku diazab. Seperti itu ya. Jadi ketika kita memiliki teman-teman yang baik. Yang karena Allah Azza wa Jalla mati pun dia tetap berharap kebaikan buat kita. Dan yang hidup pun tetap mendoakan yang mati. Bukan dengan kematian selesai. Nanti orang-orang akan dikumpulkan kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin As, beliau berkata, khairul ashab indallah khairuhum li sahibi. Sebaik-baiknya sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik sama sahibnya. Jadi orang-orang yang bersahabat ini, ada kan dua sahabatnya, yang satu itu memanfaatkan yang ini. A, B. A itu hanya memanfaatkan yang B. Yang B ini enggak. Dia setia dalam cintanya. Dia tidak pamrih dan tidak pernah ingin balas budi atau dibalas budinya. Maka dikatakan sebaik-baiknya teman dalam dunia pertemanan di sisi Allah ada yang paling baik sama sahibnya. Jadi kita pun harus tahu. Ketika kita berbuat baik sama teman kita, jangan berharap dia membalas budi baik dia sama kita. Takut dalam perjalanan dia gak bisa balas. Di samping kita ketika beramal baik, kita gak boleh minta balasan dari manusia. Harus minta balasan dari Allah Azza wa Jalla. Wa khairul jirani indallah khairuhum li jari. Dan sebaik-baiknya tetangga dalam dunia pertetanggaan adalah yang paling baik sama tetangganya. Mungkin tetangganya yang fulan, ya Allah Ustaz, fulan ini gak pernah bantuin ana Ustaz, nih sahib juga. Ana susah gak pernah peduli sama ana. Subhanallah. Engkau biar peduli sama dia. Engkau bantu dia. Engkau tolong dia. Allah Azza wa Jalla akan menjadikan engkau menjadi teman terbaik, tetangga terbaik. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan sebuah permisalan buat pertemanan ini, buat persahabatan ini. Jangan diremehkan. Antara kita, persahabatan anak-anak kita. Karena sahib ini memiliki pengaruh yang begitu besar.
Kata Nabi SAW, innama mathalul jalisis salih wa jalisis su' kahamilil miski wa nafikhil kir. Permisalan teman duduk yang soleh dan teman duduk yang buruk itu seperti orang yang menjual misik, yang menjual parfum, membawa parfum dia. Wa nafikhil kir. Yang buruk seperti alatnya pandai besi yang digunakan untuk meniup api agar berkobar, agar pandai besi itu bisa memanaskan besi, kemudian dia menempanya. Fahamilul miski, orang yang bawa misik. Dulu pedagang itu bawa barangnya, jualannya. Kalau sekarang Masya Allah, toko orang tinggal berangkat ya. Dulu Anda masih ingat ada orang-orang tua itu, dia bawa parfum keliling ke kampung ya, ke desa. Dia menjual minyak wangi tersebut. Dikatakan kalau engkau duduk sama tuh penjual minyak wangi, imma ayyuhdhiyak, bisa jadi dia ngasih engkau gratis. Karena temen nih, kasih ini ada parfum baru nih, baru dapat aku. Kau coba nih. Wa imma an tabta'a minhu. Dan secara umum pedagang minyak wangi itu suka ngasih. Walaupun hanya tester. Kita kalau berangkat umroh ya ke Mekah atau berangkat ke toko minyak wangi itu biasanya langsung diambilkan. Ana nggak tahu, Ana baru sekali ke toko parfum di Indonesia. Tapi kalau yang di Arab sana kita masuk toko minyak wangi, penjual itu langsung mengambil botol minyak dan dia katakan tafadhol. Langsung dikasih sama. Kita cium. Masya Allah. Wangi. Dapat gratisan kita. Jadi sebagian orang masuk toko parfum itu hanya coba-coba. Keluar. Gak ada masalah. Dia jadi wangi dia. Wa imma an tabta' minhu. Kemungkinan kedua engkau membeli dari dia. Beli. Yang ketiga, wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Satu hal yang niscaya yang akan didapat orang kalau kumpul sama pedagang minyak wangi, engkau akan mendapatkan aroma yang indah. Masuk aja udah wangi. Duduk di sana wangi sudah. Artinya berteman dengan orang baik itu paling minimal engkau itu dapat nama baiknya. Kalau nggak dikasih gratis, nggak beli, engkau akan dapat aroma yang indah. Wa nafikhul kir. Adapun alatnya pandai besi itu, imma ayyahriqa thiyabaka. Bisa jadi kemungkinan pertama, alat itu akan meniupkan api. Kemudian ada api-api yang berterbangan kemudian membakar dirimu. Ini pengaruh buruk. Teman yang buruk. Engkau jadi buruk. Jadi gak baik. Wa imma an tajida rihan khabitha. Kalau engkau gak terpengaruh ya. Enggak, alhamdulillah ana bisa jaga diri. Orang itu bisa jaga diri ketika iman dia sedang naik. Tapi manusia kondisi iman itu naik turun. Ana lihat sahib-sahib yang berteman dengan orang yang gak baik. Awalnya dia baik. Tetap. Dia bisa jaga diri. Walaupun nama dia sudah buruk. Ini yang kedua. Engkau dapat aroma yang buruk. Tapi dia tidak terbakar. Setelah setahun ternyata dia terbakar. Ada kondisi manusia imannya sedang down. Kalau sahibnya buruk. Ketika itu dia akan terbakar. Ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan ikut kebiasaan, akan ikut agama teman dekatnya.
bukan ikut kebiasaan dia, karakter dia, akhlak dia, agama dia. Orang itu akan ikut akhlak, karakter, agama, teman dekat. Ini kata Nabi SAW, "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Hendaklah seorang ini kalau mau berteman, lihat dulu. Kau bersahabat sama siapa? Dunia persahabatan sekarang semakin luas. Sehingga ada orang yang punya sahabat di Facebook dia 5.000. Ada yang 2.000. Yang mau tidak mau sahib-sahib dia itu sering share maklumat, informasi. Berpengaruh enggak? Pengaruh. Walaupun di dunia maya tetap ada pengaruhnya. Seperti apa pengaruhnya? Seperti yang tadi disabdakan Nabi SAW. Tingkat pengaruhnya itu 1, 2, 3. Yang paling tinggi kalau dia teman baik adalah dia akan ngasih hadiah sama engkau. Engkau jadi baik. Kalau enggak, engkau beli sama dia. Engkau lihat, oh barangnya bagus, beli. Paling tidak engkau jadi Masya Allah. Engkau akan punya nama baik dengan berteman dengan dia. Sebaliknya, kalau antum berteman di media dengan teman-teman yang buruk, dia akan share hal-hal yang gak baik ya. Dia akan kirim video-video mungkin yang tidak mendidik. Engkau pun bisa terbakar. Atau paling tidak, engkau akan mencium aroma yang busuk dari. Maka Nabi SAW menyuruh kita untuk memilih. Nah, kita sampai kepada pembahasan bagaimana sekarang memilih teman, memilih sahabat yang bisa bersama kita sampai ke surga. Yang kita mati pun tetap didoakan sama dia. Tetap dijaga hubungan itu. Masya Allah jemaah. Beberapa sifat yang perlu diperhatikan di sahabat kita. Ada beberapa, mungkin kita akan bahas 5 sifat ini. Kalau sudah terkumpul di diri sahabat kita, insya Allah hidup kita akan berbahagia. Dan kita akan bersama di surga insya Allah. Teman yang menjagamu ketika engkau gak ada. Ada teman yang kalau lagi ada kita dihormatin, kita lagi pergi dia ngomongin kita. Ada yang kayak gitu? Enggak, kita cari teman yang kita ada, gak ada, dia tetap menjaga kita. Kalau ada kekurangan di dirimu, dia menutupinya. Dia tidak menceritakan kepada orang lain. Menjaga amanahmu, mengajakmu ke dalam ketaatan, dan menjauhkanmu dari kemungkaran. Dan Nabi SAW berpesan, yang pertama nih, sifat yang pertama yang harus ada pada dia adalah thiqah. Bisa dipercaya orang tersebut. Bisa dipercaya. Orangnya amanah. Tentunya iman menjadi syarat utama. Iman ini yang mengantarkan dia menjadi amanah. Karena sifat orang munafik itu gak amanah dia. Dia berdusta. Maka Nabi SAW mengatakan, la tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang beriman. Jangan bersahabat kecuali dengan orang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan jangan makan makananmu kecuali orang bertakwa. Jadi kalau jangan ngundang orang ke rumahmu, datang ke rumahmu kecuali dia orang yang bertakwa. Kalau tidak akan bawa apa istilahnya orang power negatif. Power negatif. Aura negatif. Kalau kita berteman dengan orang buruk, kita bawa ke rumah kita, aura negatifnya, ya akhirnya pindah ke rumah.
Ngomongnya nggak bener dia, matanya jelalatan di rumah kita. Makannya juga nggak pakai adab dan aturan. Maka Nabi SAW memberikan nasihat ini, hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Orang yang bertakwa, yang tidak mengikuti syahwatnya. Di sini kita harus menghindari teman-teman pengekor nafsu. Kenapa? Kalau kita bersahabat dengan mereka yang hidup hanya mengikuti nafsunya, baik itu teman di permobilan, ya sahabat di motor, ya, kita bisa melihat ada orang dalam pembicaraan dia selalu syahwat yang dibicarakan. Kalau dia suka moge umpamanya, dia akan bicara itu terus. Nggak ada bicara agama. Karena dia mengikuti syahwatnya aja. Dan dia mencari teman untuk menyalurkan syahwatnya dia. Kita tahu punya teman, hadza fulan suka berzina. Na'udzubillah. Lalu kita berteman dengan dia. Maka dia akan mengajak kita berzina. Itu yang akan menjadi pemikiran dia. Gimana kalau teman kita ini pemikirannya menyimpang? Pemikirannya, akidahnya nyeleneh. Semua halal buat dia. Yang penting tidak menyakitin orang lain. Berpendapat semua agama sama. Perlahan-lahan antum akan hilang loyalitas antum kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena nih sahib itu terus yang akan dibicarakan. Dia mungkin akan berdebat dengan antum, berdiskusi dengan antum. Maka hindari teman yang seperti ini. Cari teman yang amanah, yang bisa dipercaya, yang bertakwa kepada Allah SWT. Sifat yang pertama. Adapun sifat yang kedua, teman ini mudah bergaul. Gak kaku. Orangnya humble. Enak diajak bicara. Diajak komunikasi. Iya, kepribadian dia bagus. Dia suka sama manusia ya. Ada orang yang benci sama manusia, gak suka sama orang. Ini orang suka sama orang lain. Dan dia pun disukai sama orang lain. Hatinya lembut. Akhlaknya mulia. Rasulullah SAW mengatakan, al-mu'min ya'laf wa yu'laf. Wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Orang yang beriman itu, dia mudah bergaul sama orang. Orang juga mudah bergaul sama dia. Enak orangnya. Nah, kita tahu lah. Kita punya usaha, ya Allah, anak ngelihat fulan. Baru ngelihat udah seneng. Kayak udah lama kenalnya gitu. Ada orang-orang yang seperti itu. Gitu. Ini kita bicara memilih ya. Kata Nabi SAW, la khair. Nggak ada kebaikan di orang yang sulit diajak bergaul. Nggak baik sama orang, orang juga nggak baik sama dia. Sulit. Ada orang-orang yang keras hatinya. Kasar ngomongnya. Teriak-teriak. Suka berantem. Ada teman-teman yang kayak gitu. Atau orang yang anania. Yang hanya memikirkan nafsi-nafsi. Ada orang yang individualismenya tinggi. Artinya orang ini diajak makan bareng gak mau. Gak pernah ngajak orang makan bareng. Dia hanya memikirkan diri dia. Ada teman-teman yang Masya Allah. Omel kita lagi makan. Makan kata dia. Ya anda gak punya fulus ya Allah bismillah. Makan. Masya Allah. Ada orang kayak gitu. Ketika kapan kita akan tahu karakter sahib kita? Ya dari awal muamalah kita bisa menilai.
tapi tidak dalam. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam perjalanan umpamanya, safar ya, kelihatan karakter orang. Ada orang-orang yang Masya Allah baik. Yang gak suka menonjolkan dirinya, ini orang. Dan kita harus hati-hati dengan sahib-sahib yang dia hanya berusaha mencapai ambisi dia. Kita pun akan digunakan anak tangga sama dia. Kalau dia punya 5 sahib itu jadikan anak tangga supaya dia bisa naik ke atas. Ada sahib yang kayak gitu. Dan hindari teman, ini masih yang kedua ya, yang mudah bergaul, hindari teman yang banyak ngomong tentang diri mereka. Membanggakan diri mereka. Mereka nggak bisa jadi sahib buat kita. Oh, ana, bapak ana, kakek ana. Sudah bawa sana anamu. Kenapa? Karena di sini kita bukan ana. Di sini ada ana dan anta yang bergabung menjadi kita. Kalau engkau ngomong yang cuma ana, ya sudah engkau bawa. Berarti antanya nggak ada, engkau sendirian. Memang nggak ada sahib jamaah yang bersih dari dosa, nggak ada. Maka dikatakan man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Barang siapa yang mencari teman tanpa aib, tanpa kekurangan, ya dia akan selamanya nggak punya saudara. Nggak punya saudara, selamanya nggak punya saudara. Tapi kita memilih gitu loh. Kafa bil mar'i nublan an tu'adda ma'ayibuh, kata orang Arab. Cukuplah sebagai sebuah kemuliaan bagi seorang muslim itu, aibnya itu terhitung. Oh ini. Baik. Yang ketiga, sifat yang ketiga, cari sahib yang suka menutupi aibmu dan tidak suka menutupi aibmu dan dia suka menyebarkan keutamaan-keutamaanmu. Ini Rasul SAW pernah berdoa, dan doa ini diriwayatkan doanya Nabi Daud juga ya. Beliau berlindung mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min khalilin makirin. Ainahu tarani wa qalbuhu yar'ani. In ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayyi'atan adha'aha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sahib-sahib yang pandai bermakar. Sahib-sahib penipu. Yang matanya selalu mengawasiku. Hatinya terus. Matanya melihatku, hatinya ngawasiku terus. Ngapain dikerjakan nih? Ngapain fulan ini? Kalau dia melihat aku berbuat baik, dia tutupin kebaikanku. Kalau dia melihat aku melakukan kesalahan, dia sebarkan kesalahanku. Itu Rasul SAW berlindung. Karena kadang-kadang kita nggak tahu kalau sahib kita ternyata kayak gitu di fulan ini. Di depan kita aja baik. Cari muka. Dan Rasul SAW menyebutkan tentang sifat seorang mukmin yang akan mendapatkan balasan nanti pada hari kiamat. Karena kita ingin sahabat ini sampai hari kiamat nanti. Sampai di surga. Kata Rasul SAW, Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutupin dia. Pada hari kiamat nanti aib-aibnya. Yauma tublas sarair, ketika semua yang rahasia ditampakkan, ketika dosa-dosa rahasia itu ditunjukkan, ketika semuanya dipamerkan. Karena nih sahib suka menutupin aib saudaranya, Allah akan nutupin aib dia. Wa man tatabba'a aurata akhih tatabba' Allah auratah. Barang siapa yang suka mencari-cari kesalahan saudaranya,
Dicari-cari kesalahan saudara. Banyak, kita ini nggak dicari-cari, banyak salahnya. Anak nggak dicari aja banyak salahnya. Gimana kalau ada orang yang kerjanya nyari-nyari kesalahan? Barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, tatabba Allah auratahu, maka Allah yang akan mencari-cari. Allah akan ikuti, Allah akan kumpulin semua kesalahan dia. Dan barang siapa yang Allah cari kesalahannya, yang diikutin kekurangan dia, maka Allah akan lecehkan dia dalam rumahnya. Ini juga peringatan buat kita yang suka ngomongin saudara kita. Nyampaikan kejelekan dia, bakal dibongkar kesalahan kita nanti. Dan kita cari teman, tahu dari mana Ustaz dia itu suka menutupi aib saudaranya? Ya dari kumpul sama dia. Kalau ternyata dia suka ngomongin fulan, oh bahaya ini. Nggak bisa jadi sahib anak. Kita biasanya cari sahib yang suka. Yang suka memuji kita. Dan jelekkan orang lain. Padahal sejatinya dia ini penjahat. Dia pun akan melakukan yang sama dengan sahib dia yang lain. Dia sekarang muji-muji kamu. Kemudian dia jelekkan fulan. Kemudian engkau iya-iyakan. Dia akan pergi ke fulan. Dia akan melakukan hal yang sama nanti. Dari sana kita bisa paham bagaimana karakter nih orang. Pantaskah dia melanjutkan perjalanan bersama kita untuk menjadi berteman, atau cukup kenal saja tapi tidak bersahabat? Baik. Yang keempat, orang ini orang yang punya kepribadian indah. Punya jiwa sosial. Simpati dan empatinya besar kepada orang lain. Rasul SAW mengatakan, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Riwayat Imam Tabrani. Manusia yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Ini teman kita nih suka bantu orang gak? Kita tidak memikirkan dia bantuin kita, bukan. Dia suka menolong orang lain apa tidak? Kalau dia suka menolong orang lain, dia ini cintain Allah Azza wa Jalla. Kita kumpul sama orang yang dicintai Allah Azza wa Jalla, maka harapannya Allah mencintai kita. Ada manusia-manusia yang menghilang dalam duka dan hadir dalam suka. Ada manusia yang seperti itu. Ketika sedang berduka, hilang fulan. Kemana fulan? Oh, katanya ada acara ini, itu, macam-macam. Tapi ketika acara suka, dia selalu hadir. Maka hindarin teman yang seperti itu. Hindarin teman yang bakhil, yang pelit. Itu mudah sekali kita tahu teman kita pelit atau tidak. Kalau ada teman yang dompetnya sering ketinggalan, lagi acara makan, kayaknya mulai untuk jaga jarak sama dia. Ya kita tetap berbuat baik sama semua orang. Tapi jangan dijadikan sohib. Rasulullah SAW ketika berbincang tentang akhlak buruk. Di antara akhlak buruk itu adalah bukhl. Orang ini pelit. Kata Nabi SAW, la yajtami'u imanun wa syuhun fi jawfil abdi. Iman itu gak kumpul sama sifat pelit. Gak kumpul. Di dada hamba itu gak kumpul. Kalau ada keimanan, kekikiran itu akan pergi. Sebesar keimanan itu, sebesar itu pula kebakhilan yang pergi. Ketika imannya lemah, selemah itu maka akan datang sifat kikir dalam hati seorang hamba.
Dan ada teman-teman yang suka mendebat, ribut, udah. Kita cari teman yang bermanfaat. Bukan kita sekali lagi, bukan kita mau ambil manfaat dari dia. Tapi karena kita tahu fulan nih orang yang insya Allah dicintain Allah. Karena dia suka memberikan manfaat buat orang lain. Kemudian jelas. Yang kelima nih. Sifat yang kelima, orangnya jelas. Gak ada yang disembunyikan. Rasul SAW menyebutkan tentang sifat. Ini orangnya gak pandai bermakar ya. Makar itu ada orang yang pura-pura baik ya. Nipu. Nabi SAW mengatakan al-makru al-khadi'a finnar. Sifat makar dan menipu itu neraka tempatnya. Dan kita lihat di masa Rasul SAW banyak orang-orang munafikin yang pandai bermakar. Maka kalau kita lihat orang ini suka nipu orang, bagaimana teman-teman dia gonta-ganti teman, nanti kembali lagi ke teman lamanya. Ahibati fillah, itu kira-kira ada 5 yang perlu diperhatikan di sifat teman kita. Yang pertama, iman dan amanah yang ada pada diri dia. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya takwa paling tidak yang wajib-wajib dia laksanakan. Bukan sholatnya 3 waktu tapi 5 waktu sholatnya. Kalau lebih baik lagi dia sholatnya qobliyah ba'diyah, alhamdulillah semakin indah. Kemudian yang kedua, orangnya mudah diajak bergaul ya. Tidak kaku, gak suka teriak-teriak kalau ngomong. Kalau kita berbuat salah, ya dia memaafkan. Ada yang seperti itu. Mudah orangnya lah urusan sama dia. Kemudian yang ketiga, dia orang yang suka menutupin aibmu. Dari mana kita tahu? Dengan dia tidak suka ngomongin aibnya orang lain. Berarti dia juga tidak akan menceritakan aibmu kepada orang lain. Dia kalau datang kumpul cerita, ya Allah fulan itu baik banget. Masya Allah. Fulan itu kayak gini. Ketika majelis ada yang ngomong kejelekan fulan, dia langsung tampil. Ya ukhti atau akhi, janganlah bicara itu. Fulan bagaimanapun juga saudara kita. Kalau fulan punya kekurangan, ya tugas kita lah. Memperbaiki dia, nasihatin dia. Nih Masya Allah. Kemudian yang keempat, dia orang yang bermanfaat buat orang lain. Yang senantiasa ada dalam suka dan duka. Bukan hanya ada pada waktu suka, pada waktu duka dia pergi. Dan yang kelima, orangnya jelas. Gak ada yang dia sembunyikan. Orangnya jelas. Karena ada orang yang gak jelas. Fulan ini siapa sih? Ana gak tahu asal usulnya. Dia nggak pernah cerita tentang dia dari mana, tahu-tahu hadir. Dan ini banyak penyusup modelnya yang menjadi sahib sama kita. Kita ustadz kadang-kala mau ada orang nggak kenal, tahu-tahu mau dekat sama kita, siapa fulan? Jangan-jangan dia adalah orang-orang yang ingin menimpakan petaka buat kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab untuk memperdalam materi yang kita kaji. Tafadhal. Nggak ada suara, Zubair. Yes, dari Brisbane Ustadz, Barakallahu Fiik. Naam, tafadhal. Pertanyaannya di luar tema Ustadz. Siap. Yang pertama, bagaimana hukumnya mempunyai ukiran makhluk hidup yaitu hewan yang ada matanya dan dipajang di tembok? Itu satu.
Yang kedua, bagaimana kalau yang 3 dimensi Ustadz? Jadi sebenarnya dia itu kayak kawat-kawat gitu, tapi kalau dilihat dari mukanya itu ya hewan juga atau manusia. Apakah itu termasuk diperbolehkan? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling dahsyat azabnya, paling berat azabnya pada hari kiamat adalah mereka yang menggambar. Menggambar ini bisa dengan melukis atau dengan memahat atau dengan mencetak. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la tadkhulul malaika baitan fihi kalbun aw surah. Malaikat itu nggak masuk ke rumah yang ada anjingnya atau ada gambarnya. Maka berkaitan dengan gambar ini, tadi yang dikatakan ukiran, tapi gambar makhluk hidup, ya masuk dalam larangan tersebut. Mungkin kita akan berpikir, Ustaz, ini bagus, subhanallah. Tapi ada larangan. Banyak ciptaan Allah yang lain yang bisa engkau pajang di sana. Sudah. Taruh, kalau memang bisa dihilangkan ukiran itu jadi gambar biasa, bukan gambar makhluk hidup, silahkan. Kalau tadi dikatakan yang terbuat dari kawat atau apa, kalau itu menjurus kepada makhluk hidup, dihindari. Karena Allah murka kepada orang-orang yang berusaha menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka akan dikatakan kepada mereka, tiupkan roh nanti ke dalam ciptaan kalian ini. Jadi kalau tadi kawat itu memang berwujud manusia, jadi dilihat manusia, ini ada matanya, ada apa semuanya, lebih baik dihindari. Karena biasanya juga manusia ketika menciptakan atau bikin itu, dia akan berbangga diri. Maka di sini Allah murka dengan kebanggaan dia. Dia merasa kadangkala hasil kerja dia menyerupai persis dengan yang hidup. Maka Allah suruh dia tiupkan ruh dan dia tidak akan pernah bisa meniupkan ruh itu. Wallahu a'lam bishawab. Maka lebih baik ya. Nih 10 hari awal Dzulhijjah. Hari-hari yang indah. Juga hari-hari untuk bertobat. Kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Naam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, ketika kita sedang sholat berjamaah bersama teman-teman kita, kemudian ketika pada saat itu kemudian teman sebelah kita sakit, kemudian terjatuh, apa yang harus kita lakukan? Apakah harus menolong dia dulu atau melanjutkan sholatnya dulu hingga selesai? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukumnya seorang muslim bekerja di panti jompo karena untuk mengurus orang-orang lanjut usia, karena pekerjaannya termasuk juga memandikan mereka. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Nah, berkaitan dengan pertanyaan pertama, ketika kita sedang sholat, kemudian ada hal yang penting untuk dikerjakan. Apa istilahnya ya? Emergensi lah yang harus dilakukan. Baik itu berkaitan dengan di sebelah kita ada yang sakit, atau terjadi gempa, ya, atau ada kebakaran, atau ada binatang berbisa yang ada di depan kita. Maka tatkala itu kita boleh mengambil tindakan memutus sholat kita untuk membantu atau untuk menghindari tempat bahaya tersebut. Jadi kalau tempat kita ada yang sakit, tahu-tahu jatuh pingsan, kita jangan melanjutkan sholat kita. Karena termasuk perbuatan yang mulia adalah membantu orang yang seperti ini.
Kalau ada ular, diperbolehkan orang sholat itu membunuh ular kalau ada ular yang ada. Jadi bukan malah diem ya, enggak, karena memang itu termasuk binatang yang diperintahkan untuk dibunuh dan membahayakan. Gimana kalau antum sujud kemudian dia mematok antum? Maka ada beberapa riwayat yang menyebutkan kita diperbolehkannya untuk mengambil tindakan tadi, membunuh ular yang berbisa, melakukan tindakan yang penolongan untuk hal yang memang emergensi. Kemudian kita nanti mulai sholat, kita nanti mengulangi sholat kita. Adapun pertanyaan kedua, bekerja di panti jompo. Tadi kita sebutkan hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani bahwa ahabun nas ilallahi anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintain Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Kalau kita bisa bermanfaat buat orang lain, silahkan. Tapi jangan hanya mencari dunia. Kenapa? Ini kesempatan untuk memberikan manfaat yang lebih besar lagi. Kalau kerja di panti jompo untuk orang-orang kafir umpamanya, untuk orang-orang non-muslim yang ada di sana, maka di sini tugas kita. Bagaimana kita mendakwain mereka. Ketika ngasih makan mereka, duduk sama mereka, mereka butuh teman. Ini jamaah memang subhanallah ya, kadangkala orang sepuh itu di rumah sendirian, milih di panti jompo. Karena anak-anaknya nggak ada yang datang, teman-temannya udah pada mati. Dia butuh sohib, dia butuh teman. Jadilah engkau teman buat dia yang mengajak dia ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia nggak beragama Islam, diajak bagaimana dikenalkan dengan Islam ini. Terus berkaitan dengan memandikan dia, lihat kondisinya. Ada kondisi darurat yang memang dia tidak bisa mandi sendiri. Dan kita harus memandikan dia. Maka kita mandikan dia, aurat besarnya ditutup. Mungkin ketika harus membersihkan dari bawah kain ya. Jadi tidak terbuka seperti itu. Dan hindarin lawan jenis. Artinya kalau memang laki ya sudah cari perawat yang laki itu. Yang perempuan baru diurus dengan perempuan. Karena masih ada pilihan gitu loh jamaah. Kecuali memang nggak ada pilihan, nggak ada. Nggak ada orang ini orang laki yang tua, orang perempuan nggak ada. Maka di dalam Islam itu kalau ada jenazah perempuan meninggal dunia dan tidak ada perempuan pada waktu itu yang suaminya nggak ada perempuan pada waktu itu dan tidak ada suaminya, maka laki-laki itu sebagian berpendapat ditayamumi terus dikuburkan. Soalnya memandikan sampai ke aurat-auratnya ini tetap berbahaya. Maka tolong itu digarisbawahi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum, kami dari Kuala Lumpur. Masya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyebrang kita nih, dari Australia ke Kuala Lumpur. Pertanyaannya, bagaimana jika kita berteman hanya dengan yang baik-baik saja, sedangkan ada di sekitar kita teman yang menurut kita akhlaknya kurang baik? Apakah kita tetap harus berteman dengan yang tidak baik agar bisa membawa teman kita ke arah yang lebih baik? Barakallahu fiik. Nah, jadi bicara berteman, kita milih teman. Kita ini sohib ya. Ada sahabat, ada teman yang cuma kenal. Berbeda tentunya. Sahabat baik kita, pilihlah dengan kriteria yang tadi kita sebutkan. Tapi ada orang di sekitar kita punya tugas lain. Sebagai seorang mukmin, selain dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dia punya tugas mendakwain teman-temannya ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat kerja, dia punya teman kerja. Tapi nggak sampai tingkat sahabat. Nggak sampai tingkat sahabat yang makan bareng, yang jalan bareng ya. Ya kita bisa lihatlah. Pemain anak ketika di kampus.
kuliah. Ada satu kelas 40 orang. Tapi yang sahabat itu mungkin 2-3 orang. Tapi semuanya teman gitu loh. Maka yang perlu diperhatikan, bersahabat pilih yang bisa mengajak kita kepada kebaikan. Tapi teman, kita punya tugas bagaimana mengajak teman-teman kita ini untuk jadi baik. Untuk jadi baik, untuk jadi soleh. Dan Rasul SAW mengatakan, balighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Dan mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia tidak akan berhenti watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Karena ada orang yang bisa berubah. Ini orang baik. Kalau kumpul semua orang buruk, terpaksa dia menyesuaikan diri dengan mereka. Ini teman-teman buruk semua. Ya kalau dia berteman dengan orang baik, jadi baik. Berteman dengan orang buruk, buruk. Tidak, engkau tetap seorang mukmin. Kalau teman-temanmu mulai nggak sholat, teman kantor ya, teman kerja nggak sholat. Ketika masuk waktu sholat, engkau jangan berpikir aku mau menghormati mereka, toleransi sama mereka. Ini yang salah. Apa yang harus dilakukan? Engkau ajak mereka untuk sholat. Waktu sholat nih. Ayolah sholat jemaah. Engkau dikasih nikmat sama Allah, kasih rezeki. Ini panggilan Allah. Hanya sebentar gitu loh. Engkau akan dapat kenikmatan. Mungkin sekarang belum sholat. Nanti diajak lagi. Nanti diajak lagi. Jadi seperti itu berkaitan dengan sahib. Dan sahib yang baik ya. Itu setia. Umpamanya. Kita punya teman baik. Tahu-tahu teman ini kemudian salah jalan. Padahal dia sahib kita. Sahabat baik. Salah jalan, yang dulu sholat kemudian tidak sholat ya. Yang dulunya taat kemudian maksiat. Maka bentuk kesetiaan seorang sahib adalah mendoakan sahibnya ini. Doakan sahibnya. Datengin dia. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dulu ada orang dari Syam yang sering datang ke Madinah. Kalau datang ke Madinah mesti jumpain Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu saat orang ini nggak datang. Umar tanya, gimana fulan? Ini bentuk kesetiaan. Tetap mengingatnya. Ya Amirul Mukminin, fulan berubah, kata dia. Masya Allah. Umar akhirnya nyuruh sekretarisnya tulis surat kepada sahibnya Umar bin Khattab ini. Tulis surat, diajak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lainnya diminta untuk mendoakan saudaranya. Masya Allah, temannya itu berubah dan jadi baik lagi. Jadi seperti itu bentuk kesetiaan kita kepada sahib-sahib kita. Jadi kalau sahabat, pilihlah yang tadi kita sebutkan. Kalau teman, ya pertemanan ada yang tidak bisa dihindarin. Karena pertemanan disebabkan pekerjaan kita, pertemanan disebabkan satu profesi sama kita yang kadang-kala ya ada rapat, ada apa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Tafadhali. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, ada 2 pertanyaan dari Perth ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Assalamualaikum Ustadz, saya menanyakan kajian minggu lalu ada Ustadz mengatakan 30 surat yang bisa memberikan syafaat kita kelak. Saya ingin tahu surat-suratnya apa saja. Yang kedua, saya ingin menanyakan pada saat kita mau berkorban kita tidak boleh potong kuku dan potong rambut. Bagaimana kalau kuku kita patah? Apakah kita diamkan atau gimana? Itu saja Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Nah, Masya Allah, berkaitan dengan ya kajian kita tentang kematian jamaah. Ana mungkin salah menyampaikan atau ada yang salah dengar. Bukan 30 surat.
tapi 30 ayat yang akan memberikan syafaat kepada pembacanya. 30 ayat itu surat apa? Surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang dianjurkan untuk dibaca setiap malam ya. Yang itu insya Allah akan memberikan syafaat kepada orang yang meninggal dunia. Kemudian dia semoga tidak disiksa di kuburnya. Akan terang dengan cahaya. Akan luas dengan amalan yang telah dia amalkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan usahakan ketika membaca suratul Mulk ini difahami, dihayati, ditadabburi. Apalagi kalau sudah hafal akan semakin mudah untuk menghayati dan mentadabburinya. Jadi bukan 30 surat. Anda mohon maaf kalau mungkin Anda menyebutkan 30 surat. Tapi 30 ayat. Satu surat itu surat Tabarak. Namun juga Al-Quran Karim secara umum akan datang memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Jadi kita baca Al-Quran bukan hanya suratul Mulk. Kita baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kita baca lagi. Tapi ada beberapa surat yang memiliki keutamaan istimewa. Di antaranya adalah suratul Mulk. Adapun pertanyaan kedua berkaitan dengan orang yang hendak berkurban. Ada larangan dari Nabi SAW. Fala ya'khudanna min adfarihi wala min sya'rihi. Jangan sampai dia ambil dari rambut atau dari kukunya. Dan berkaitan dengan kuku ini jamaah. Di mana kalau kuku ini patah kemudian. Apa dibiarkan? Tidak dibiarkan. Tapi bagaimana patahan itu tidak merusak kuku yang lain dan tidak membahayakannya. Silahkan kalau perlu dipotong, dipotong. Tapi dipotongnya ini bukan karena keinginan. Tapi karena terpaksa. Maka buat teman-teman yang kukunya patah, yang perempuan mungkin kukunya panjang ya. Kemudian patah, ya silahkan dipotong. Dan tidak ada dosa insya Allah buat dia. Karena dia melakukannya bukan dengan kesengajaan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Sydney. Yang pertama pertanyaan menyambung yang tadi Ustaz dari Brisbane. Kalau misalnya mainan anak-anak itu berbentuk binatang, itu boleh apa enggak? Terus yang kedua Ustaz, ada yang nanya lagi, apakah ada para sahabat yang melakukan puasa Dzulhijjah itu 9 hari? Itu aja insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berkaitan dengan mainan. Iya. Berkaitan dengan mainan anak-anak yang berbentuk binatang. Apakah boleh atau tidak? Yang jelas semua sepakat bahwa mainan anak-anak itu ada rukhsah. Ada dispensasi. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha ketika bermain yang wujudnya kuda atau boneka dibiarkan oleh Nabi SAW. Yang diperselisihkan oleh mereka itu gimana model binatang pada waktu itu. Bagaimana model boneka pada waktu itu yang hanya terbuat dari kain, yang tidak jelas wujudnya, tidak jelas wajahnya. Akhirnya sebagian ulama mengatakan kalau boneka yang dari kain yang kemudian yang dari dulu ya ibu-ibu itu bikin dari kain diikat ya ada kepalanya. Kemudian dikasih gambar mata kadang-kadang sama mereka. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang wujudnya wujud seperti manusia, ini yang diperselisihkan oleh sebagian ulama. Sebagian mengatakan nggak boleh. Karena terlalu mirip dengan manusia, terlalu mirip dengan binatang. Wallahu a'lam bishawab. Ana lebih condong yang mengatakan boleh. Baik itu baik binatang atau itu boneka untuk anak-anak ya. Asalkan bukan untuk dipajang. Tapi untuk dibuat mainan. Kadang-kala mereka, oh ininya jalan ke sini, kudanya berangkat ke pasar ya, ini anaknya ada yang dokter-dokteran atau apa. Jadi memang untuk dipermainkan bukan untuk dipajang. Kemudian boneka itu, bicara boneka nih jamaah ya. Ada boneka-boneka yang memang dibuat oleh orang-orang kafir.
Seperti yang model Barbie kayak atau yang semisalnya, yang kadangkala pakaian-pakaiannya mini ya, yang mengajarkan kepada anak kemudian bukan kebaikan, bukan akhlak, tapi mau berpakaian seperti pakaian itu. Maka itu dihindari. Adapun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan puasa di awal Dzulhijjah ini. Apakah dianjurkan puasa 9 hari full atau hanya tanggal 9 Arafah, 9 Dzulhijjah? Kemudian apakah para sahabat ada yang mengamalkan itu? Yang pertama, Anda akan bacakan ya. Hadis Hafsah radhiyallahu taala anhu. Hafsah ini istri Nabi. Dia mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u siyama Ashura wal ashr wa thalathati ayyamin min kulli syahr. Bahwa Nabi SAW enggak pernah meninggalkan puasa Ashura, puasa 10 awal Dzulhijjah, 3 hari tiap bulan. Namun sanadnya ini diperselisihkan. Kemudian ada riwayat lain yang mengatakan bahwa wa kana la yada'u siyama tis'in Dzulhijjah. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan puasa 9 hari di Dzulhijjah. Wa kana yasumul ashr Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Disebutkan sahabat yang puasa 9 hari ini, yang 10 awal Dzulhijjah ini adalah Abdullah bin Umar. Kemudian ada riwayat bahwasanya Hasan al-Basri seorang tabi'in dan Ibnu Sirin dan Qatadah, dan ini adalah pendapat aktsarul ulama, pendapat kebanyakan ulama mengatakan dianjurkannya puasa 9 hari berdasarkan hadis dan perbuatan para sahabat tadi. Memang ada hadis Aisyah yang membuat orang bingung. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaiman al-ashraqat." Aku enggak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 10 hari. Enggak ada puasa. Berarti full Nabi enggak puasa. Gimana dengan Arafah? Nabi enggak puasa juga. Padahal Nabi nganjurkan untuk puasa. Ini Aisyah tidak melihat. Tidak melihat sama sekali. Di sini para ulama bagaimana menjawab hadis riwayat Aisyah. Aisyah ini menceritakan apa yang dia lihat. Istri Nabi menceritakan yang mereka lihat juga. Maka sebagian mengatakan yang punya ilmu tambahan itu lebih diutamakan daripada yang mengatakan tidak tahu, tidak melihat. Tapi riwayat yang lain mengatakan Nabi melakukan puasa tersebut. Manapun jamaah. Jawaban para ulama tentang hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, adanya hadis yang mensifati hal itu, bisa jadi Aisyah tidak melihat Nabi SAW puasa full. Maknanya itu. Karena Nabi jelas menganjurkan puasa tanggal 9. Jadi salah satu maknanya Aisyah tidak pernah melihat, artinya tidak melihat full beliau puasa. Sedangkan hadis Hafsah dan istri Nabi yang lainnya mengatakan Nabi puasa di kebanyakan hari-harinya itu. Jadi sebenarnya bisa digabungkan antara riwayat ini, perbuatan Abdullah bin Umar dia puasa, dan para tabi'in berpuasa, dan Nabi SAW. Beliau itu mengatakan tidak ada amal soleh yang lebih utama diamalkan daripada amal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Apa aja amalannya? Nabi mengatakan amal soleh sudah. Apa nanti ada yang bertanya, Nabi silaturahim enggak di 10 awal Dzulhijjah? Nabi berbakti sama orang tua enggak di awal Dzulhijjah? Nabi sodakoh enggak di awal Dzulhijjah? Nabi apa sih yang dilakukan Nabi SAW? Nabi itu membuka peluang dengan sabdanya agar semua menjadikan 10 ini sebagai momentum memperbanyak amal soleh. Bentuknya apapun. Ada yang memang spesifik Nabi mengatakan SAW perbanyak tahlil, perbanyak tahmid, perbanyak takbir. Baca Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi mungkin seperti itu jamaah. Ini
Ana bacakan dari kitab Lataiful Ma'arif ya. Yang dikatakan bahwasanya sahabat yang puasa 10 awal Dzulhijjah itu diantaranya Abdullah bin Umar, 9 hari maksudnya. Kemudian Hasan al-Basri sebagai tabi'in, Ibnu Sirin juga tabi'in, Qatadah bin Da'am as-Sa'udi seorang tabi'in. Kemudian, dan ini pendapat kebanyakan ulama, atau banyak dari mereka berpendapat seperti ini, yang tidak mau puasa nggak apa-apa. Jadi kita bicara amalan anjuran. Jadi bukan kita puasa 9 hari, nggak boleh kita mengatakan puasa. Kok harus puasa 9 hari? Enggak. Ini anjuran puasa. Anjuran sedekah, anjuran berzikir, anjuran sholat malam, anjuran untuk beramal soleh. Yang jelas Nabi SAW puasa tanggal 9 Arafah dan beliau menganjurkan untuk melakukan puasa di 9 Dzulhijjah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang sejarah dari penentuan hisab itu sendiri. Sejarah Jadi dari kan ada yang berdasarkan hitungan hari. Misalnya yang ini hisabnya berdasarkan hitungan hari dan ada yang berdasarkan penglihatan hilal. Itu sejarahnya gimana Ustadz? Yang penghitungan hari itu sendiri. Terus kalau misalnya penghitungan hari ini kemudian dihubungkan dengan hadis yang menyatakan bahwa misalnya mulailah berpuasa atau dan sebagainya itu ketika kamu mulai melihat hilal itu hubungannya gimana jadinya Ustadz? Terus warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Baik, Ana pernah membaca tapi Ana lupa ingat. Mudah-mudahan nanti bisa dicari. Kalau bicara sejarahnya yang jelas Nabi SAW sepanjang hidupnya beliau tidak pernah menggunakan hisab. Beliau menggunakan jelas-jelas ru'yah hilal. Nas-nas hadis pun menyatakan hisab jangan dikatakan nggak ada. Udah ada hisab ya. Orang-orang ahli falak apa pada masa itu sudah ada. Cuma memang kondisinya belum seperti pada masa-masa yang sesudahnya itu. Kalender orang-orang sudah pakai kalender. Sebelum adanya kalender Hijriah, orang-orang Arab pun sudah pakai kalender. Cuma memang kalender mereka itu hitungannya itu hitungan pakai kejadian jamaah. Rasulullah SAW mengatakan, Sumu li ru'yati wa aftil li ru'yati. Kalian puasa kalau melihat hilal, kalian berbuka kalau melihat hilal. Bahkan ketika ada awan yang menutupi nggak kelihatan hilal, ya udah lengkapin jadi 30 gitu loh. Jangan dikira-kira, oh kayaknya ini kelihatan hilal cuma karena mendung nggak kelihatan, ya udah Nabi SAW nasnya mengatakan sempurnakan jadi 30. Ketika orang mulai memiliki hisab yang lebih detail, muncullah satu kelompok yang berpikir bahwasanya ini akan membantu untuk menentukan awal bulan dan akhir bulan. Bisa dihitung. Mamanya kapan keluarnya hilal ya, kapan lahirnya hilal. Ada hitungan lah yang anak yang nggak paham. Kemudian mereka berpikir ini bisa jadi patokan. Tapi ulama mengatakan nggak bisa jadi patokan. Membantu iya. Hisab itu membantu. Artinya kita paling nggak dengan hisab itu jadi tahu ini kemungkinan besok tanggal 30 atau tanggal 1. Karena hisabnya jelas nih. Kayaknya hari ini kelihatan hilal ini. Kalau ikut hitungan. Tapi tetap perintah Nabi SAW untuk melihatnya. Orang-orang yang berpatokan kepada hisab dia nggak ada urusan. Kelihatan nggak kelihatan hari itu. Ya kalau nggak kelihatan mungkin karena mendung. Tapi hitungannya jelas harusnya dia kelihatan. Namun Nabi SAW mengatakan kalau nggak kelihatan karena mendung. Kalau nggak kelihatan selesai jelas. Kalau benar-benar nggak kelihatan jelas. Walaupun hitungnya kelihatan ya jelasnya kita nggak boleh puasa. Karena memang belum kelihatan. Tapi kalau mendung disinilah sebagian yang berpendapat pakai hisab. Maka Anda lihat tetap pendapat yang lebih kuat dan yang sahih adalah menggunakan ru'yah. Hisab itu dipakai untuk membantu ru'yah. Tapi bukan kemudian dijadikan patokan
untuk puasa dan untuk haji umpamanya. Ya. Sebagian orang berpendapat Ustaz repot kalau pakai ru'yah Ustaz. Jadi nggak jelas gitu loh. Itulah yang menyebabkan kita terus dinamis Islam ini. Nggak mati. Setiap awal bulan ngelihat hilal ya. Orang-orang kumpul, orang-orang berusaha untuk mengagungkan nih berkaitan yang dengan hilal yang merupakan penentuan waktu yang kata Allah Azza wa Jal yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas. Katakan hilal itu sebagai penentuan waktu untuk ibadah manusia, untuk urusan muamalah mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab ya. Sekali lagi ana mungkin tidak bisa memberikan gambaran yang lebih dalam lagi karena lama ana membaca tentang hal itu. Nanti ana akan pelajarin lagi, mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan yang lebih luas. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya jika kedua orang tua, kedua-duanya bekerja di bank konvensional, sedangkan mereka pada dasarnya tahu bahwa itu tidak boleh atau diharamkan karena mengandung riba. Akan tetapi mereka berusaha menutupinya dengan memperbanyak mengikuti kajian agama, kajian Islami dan sebagainya, dan juga untuk anak-anak mereka berusaha memberikan pendidikan agama yang baik, termasuk juga menyekolahkan bahkan ke sekolah Islam yang mungkin ke sekolah Islam sampai ke luar negeri. Dengan begitu apakah itu menjadi diperbolehkan atau bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Nah, iya, yang haram akan tetap haram kecuali dalam kondisi terpaksa. Dan keterpaksaan itu pun, darurat itu pun ditentukan kadarnya seperti apa. Kalau ada orang yang masih bekerja di bank konvensional ya, dia udah tahu nggak boleh, alhamdulillah. Paling tidak dia tidak menghalalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dia juga mengetahui itu haram dan dia berusaha untuk menutupin itu dengan memperbanyak kajian. Yang jadi masalah, yang dia makan itu haram nanti. Dia kasih makan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Dan dia itu dalam kondisi mengumumkan perang sama Allah Azza wa Jalla. Gimana dia bisa nyaman tetap di situ? Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Riba ini dihancurkan sama Allah. Tidak ada berkahnya. Dan takut berpengaruh kepada kehidupan dia dan anak-anak yang diharapkan jadi anak-anak baik. Jadi nggak baik. Karena makan dari yang haram. Kemudian apa yang menyebabkan dia bertahan? Apa? Kadang-kala iman yang menyebabkan dia tetap bertahan. Iman yang lemah. Takut nanti nggak dapat pekerjaan. Takut nanti susah. Takut. Aina Allah. Di mana Allah yang ala kulli syai'in qadir. Maka ini yang perlu dikuatkan ya. Hati mereka, keimanan mereka. Bahwasanya ngasih rezeki itu Allah Azza wa Jal. Dan Allah itu tidak akan menerima kecuali dari yang baik. Doa kita nanti nggak dikabulkan. Takut ibadah kita juga bermasalah. Kita berangkat haji dengan hasil yang seperti itu pun Allah tidak terima nantinya. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Itu yang ditakutkan ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, pertanyaan terakhir mungkin. Ya, ada Ustaz dari Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, kalau kita pergi ke dokter kandungan laki-laki karena memang keahlian yang itu hanya ada dokter laki-laki, itu bagaimana ya Ustaz? Dokter apa nih? Dokter kandungan. Dokter kandungan. Insya Allah. Kenapa ibu-ibu suka ke dokter laki? Coba. Ibu-ibu ini kurang percaya sama dokter perempuan. Kurang percaya sama bidan. Bicara berangkat ke dokter untuk berobat. Kalau memang tidak ada dokter perempuan.
Atau ada dokter perempuan tapi tidak mampu menangani kondisi tertentu. Akhirnya jadi babnya darurat atau hajat yang kalau tidak dipakai akan membahayakan. Maka di sini berarti ya kondisinya terpaksa jadinya. Tapi kalau ada, perempuan ini macam-macam kondisinya memang. Anda tahu. Ada perempuan yang ya bisa lahir normal di bidan, alhamdulillah aman. Yang jadi masalah ada orang ini udah katanya bidan bisa lahir normal, nggak ada masalah macam-macam. Dia cuma ketakutan. Kalau dokter fulan insya Allah bisa lebih bagus lahirnya. Nggak ada jemaah. Sama aja. Makanya boleh ke dokter laki kalau kondisinya terpaksa. Tapi kalau nggak terpaksa, berusaha jaga auratnya untuk tidak dilihat dengan mereka. Tapi kalau terpaksa ya gimana Ustaz? Dokter perempuan angkat tangan, nggak mampu dia. Atau dokter perempuannya memang nggak ahli ini kondisi anaknya dalam kondisi yang membahayakan nyawa ibunya dan nyawa anaknya. Ya silahkan. Tapi kalau normal-normal aja, janganlah. Ada dokter-dokter perempuan atau bidan yang masih bisa menangani hal itu. Dan jangan lupa untuk berdoa, memohon kepada Allah keselamatan buat dirinya, keluarganya, dan anak-anaknya. Hadza. Nah, tinggal satu lagi. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, kan kita hidup itu butuh teman atau baik. Ustaz, suaranya jelas nggak? Maaf, Ustaz. Barusan diulangin lagi. Suaranya jelas nggak? Suaranya jelas. Oke, saya mau tanya, kalau kita kan hidup butuh teman atau sahabat baik, Ya. yang kadang-kadang juga maksudnya kita itu seperti butuh untuk bicara, seperti apa ya istilahnya curhat gitu. Kalau misalnya untuk pembicaraan itu sebatas apa dengan sahabat kita itu, karena kadang-kadang kita perlu untuk kayak diskusi atau istilahnya apa yang mengganggu hati dan pikiran atau gimana. Saya mau tahu seberapa batasannya untuk berbicara dengan teman itu, karena mungkin kadang-kadang ada hal-hal yang berkaitan dengan orang lain gitu. Jadi kita akan mungkin bicara tentang orang ketiga gitu, Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Iya jemaah. Berkaitan dengan teman ini, dengan sahabat kita, apa aja batasan-batasan yang perlu kita bicarakan. Tadi kita perlu punya teman yang terbuka. Teman yang terbuka, yang jelas lah teman ini. Tapi kalau kita bicara sama teman kita, tidak semua dibicarakan dengan teman kita. Kalau itu berkaitan dengan rumah tangga, jangan menceritakan kejelekan suami kepada teman itu. Kecuali untuk minta solusi dan dia ada perkiraan bisa memberikan solusi. Tapi kalau sekedar mengungkapkan menjelek-jelekan suaminya, suamiku kayak gini, kayak gitu, kayak gitu. Kadang-kadang perempuan seperti itu. Akhirnya engkau punya dosa gibahin suaminya. Tapi kalau engkau mau minta solusi, aku punya masalah kayak gini nih. Kira-kira menurutmu apa yang harus aku lakukan? Maka itu nggak mengapa. Tapi kalau dilihat kayaknya dia nggak bisa, ya udah jangan. Kemudian ada hal-hal yang rahasia benar-benar tidak boleh diceritakan. Urusan ranjang umpamanya. Nggak boleh dibicarakan. Kemudian urusan orang lain. Boleh nggak kita ngomongin orang lain? Ngomongin orang lain ini babnya memang bab ghibah. Karena dia sedang tidak ada kita bicarakan. Kalau kita sedang mengomongkan orang lain ini untuk mencari solusi. Kita dizolimin sama fulan. Kita cerita, Anda dizolimin sama fulan. Apa tindakan yang harus Anda kerjakan? Maka itu nggak masalah. Jadi yang perlu dilihat apa yang memotivasi kita untuk membicarakan orang lain dengan sahib kita. Kalau hanya sekedar untuk curhat ya, untuk melampiaskan emosi, melampiaskan amarah, ya dosa, ghibah akhirnya. Maka tadi yang saya sampaikan, kalau ada sahabat yang suka menceritakan kejelekan orang, jangan-jangan dia menceritakan kejelekan kita juga kepada orang lain. Tapi kalau dia sahib memang yang sedang mencari solusi. Ana punya masalah dengan fulanah. Fulanah ini, seperti itu ya. Apa yang harus Ana lakukan? Atau minta fatwa. Dan tentunya
Orang yang diajak ngomong ini memang orang yang bisa memberikan fatwa, teman yang bisa memberikan solusi. Jadi bukan sekedar melampiaskan emosi yang ada di diri kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.